Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa khassati ashabihi al-ghurril mayamin wa baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa taala di sebuah tempat kita mengadu, meminta, mengeluh, memohon kepada Allah Tabaraka wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan berikan taufik untuk kita, agar ringan selalu hati kita, diri kita, langkah kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah serta menjauhi larangannya. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima segala amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masih kita berada dalam kajian mengenal Islam melalui Al-Quran Al-Karim, yang mana tema kita masih di seputar kelompok golongan manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di siang hari ini, mari kita merenungkan tentang orang yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam surat Ali Imran atau surah yang ketiga pada ayat 159 hingga 160. Sebelumnya mari kita buka dulu kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab, induk Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan dan mukjizat suratul Fatihah, Allah berkenan jadikan kita orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Siapa yang baca terjemahnya dengan suara yang keras? Baik, Farli. Suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat ini adalah dua buah ayat yang sangat indah. Ayat Ali Imran 159 ini menceritakan tentang etika seseorang, khususnya pemimpin, yang konteks ayat ini dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermusyawarah, ya, dalam bermusyawarah. Walaupun poin yang kita ingin cari adalah siapakah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini secara tegas Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Baik, sedikit kita renungkan bimbingan Allah dalam ayat 159 ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah statement tentang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lemah lembut kepada siapapun, kepada apapun. Itu semua disebabkan curahan kelembutan dan kasih sayang yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara totalitas wujud sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini sebagai sebuah ekspresi rahmat Allah untuk alam semesta. Sebagaimana sering kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan sesungguhnya tidaklah kami utus engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmatan
sebuah ekspresi bentuk kasih sayang Allah terhadap siapa? Terhadap rahmatan lil alamin, terhadap alam semesta raya ini. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada satu bangsa, satu suku, tidak, namun rahmat Allah yang Allah wujudkan melalui sosok manusia pilihannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bentuk atau ekspresi kasih sayang Allah bagi alam semesta. Ini merupakan mukjizat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita simpulkan, ucapan Nabi adalah rahmat, perilaku Nabi adalah rahmat, kebijakan Nabi adalah rahmat. Apalagi kepemimpinan Nabi adalah rahmat. Sebagai seorang ayah merupakan rahmat, sebagai seorang suami merupakan rahmat, sebagai seorang guru merupakan rahmat, sebagai seorang manusia biasa merupakan juga rahmat. Bagi siapa? Bagi alam semesta raya, manusia, hewan, tumbuhan, apalagi alam semesta, planet dan lain sebagainya, merupakan ekspresi rahmat Allah bagi alam semesta. Oleh karena lihat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabima rahmatin minallahi." Dan sebab rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut lahum terhadap mereka. Arti lin dalam bahasa Arab adalah lembek, lembut, layin, lentur dan lain sebagainya. Kata-kata yang indah. Lintalahum, engkau berbuat kelembutan kepada mereka. Lalu dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Walau dan sekiranya kunta dirimu Rasul faddan, yaitu keras sikapnya, ghalidhal qalbi plus kasar hatinya, lam faddu, niscaya mereka akan lari menjauhi diri, min haulik, dari sekelilingmu. Baik, perlu dipahami dalam bahasa Arab arti lau. Lau ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Paham ya? Dipahami ini. Jadi kita jangan memahami ayat ini bahwa sesungguhnya Nabi ini keras dan hatinya keras dan sikapnya kasar. Bukan. Di sini ada kata-kata lau, bukan ida, tapi lau. Lau itu ada tuh syartin dalam bahasa Arab itu kata untuk menunjukkan syarat. Jadi terjadinya sesuatu setelah lau itu, ya, itu belum terjadi. Ya, adanya sesuatu setelah lau itu menunjukkan sesuatu belum terjadi. Jadi maknanya, kalau saja sekiranya, kira-kira, kalau dirimu fadhan, bersikap kasar, ghalidhal qalbi, keras hatinya, ya, atau kita balik, fadhan sikapnya keras, ghalidhal qalbi, kasar hatinya. Lihat ini dua perilaku ya. Terkadang ada orang yang sikapnya kasar tapi hatinya lembut. Ada kan gitu kan? Ada kan? Tampangnya doang sikapnya kasar tapi hatinya lembut. Ada sebaliknya, sikapnya lembut tapi hatinya kasar. Dan dua tipe ini, dua sifat ini tidak ada dalam diri Rasulullah. Kenapa? Karena sebelum sudah ada ayat nih, statement dari Allah. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi lintalakum. Jadi diri Nabi ini, sosok Nabi ini adalah sebuah pribadi yang lembut sekali. Lembut sekali. Karena bagaimana tidak lembut, beliau saja wujudnya ada ke dunia ini sebagai ekspresi
kelembutan, kasih sayang Allah yang maha lembut, yang maha kasih, yang maha sayang. Mana mungkin Allah menurunkan sebuah prototipe ya sebagai ekspresi kasih sayang dan kelembutannya, sedangkan prototipe ini berseberangan dengan asal tujuan diutusnya. Paham maksudnya? Tidak mungkin. Maka tentunya prototipenya pun dipilih yang sangat istimewa, yaitu sosok figur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini sebuah statement secara umum diberitahukan kepada kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, karena sudah ada perintah belakang hari di belakang ayat ini adalah wasyawirhum, dan ajaklah mereka bermusyawarah fil amri, dalam masalah urusan ini. Ya, baik. Apa diantaranya? Jadi kalau seseorang ingin melaksanakan sebuah musyawarah untuk sebuah tujuan yang diinginkan, pertama si pemimpin musyawarah ini harus mempunyai kriteria yang Allah gambarkan dalam sosok baginda Nabi. Apa itu? Pertama, harus bersifat lintalahum, lentur, lembut. Yang kedua, jangan memiliki sifat yang Allah katakan fadhan ghalidhal qalbi. Jangan memiliki sikap ya atau sifat keras dan kasar. Jadi kalau pemimpin musyawarah nggak boleh. Ini harus dibuang dulu nih. Jadi ego sebagai seorang pemimpin musyawarah yang berupa fadhan dan ghalidhal qalbi harus dibuang pikir-pikir jauh-jauh. Mengapa? Karena kalau ada ini dalam diri seorang pemimpin musyawarah, maka ini akibatnya lam fadhu min haulik. Orang-orang akan bubar, nggak akan ikut bermusyawarah. Itu yang ada malah bertengkar jadinya, ya. Kemudian apalagi sifatnya yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam bermusyawarah? Fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Jadi yang memang asalnya dihadapkan kepada Nabi, tapi ini sebuah apa namanya pesan dari Allah untuk kita ketika ingin melakukan musyawarah. Apa itu? Sifat selanjutnya harus bersikap fa'fu anhum, mudah untuk memberi maaf, siap untuk memberi maaf. Mengapa? Karena dalam permusyawarahan ini pasti akan ada muncul beda pendapat, dan terkadang terucap terlontar dengan spontanitas dan tidak ada kesengajaan kalimat-kalimat yang sedikit menyudutkan orang yang diajak bermusyawarah. Maka pemimpin musyawarah, orang yang mengajak seorang orang untuk bermusyawarah harus punya sikap apa itu? Siap memberi maaf. Maaf dalam bahasa Arab afun. Afun ini dalam bahasa Arab, afu itu artinya menghapus. Artinya afun itu menghapus. Jadi kalau dikatakan fa'fu anhum, berikan maaf pada mereka, kita sebagai seorang yang mengajak orang lain bermusyawarah harus siap untuk memberi maaf. Karena arti maaf adalah menghapus luka hati yang terjadi sebab perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak wajar dari orang lain. Itu namanya memberi maaf. Jadi kalau ada orang maafin aneh ya, iya tapi bisa tapi jadi itu namanya belum beri maaf belum. Paham nggak sendiri? Ya. Maafin dia, tapi awas, entar. Tapi kalau begini, atau semisal mau beri maaf tapi pakai syarat. Oke, saya maafin, tapi syaratnya harus begini-begini. Itu namanya belum maafin belum. Karena arti maafkan itu Pak, menghapus luka yang ada dalam hati kita sebab perilaku yang buruk atau tidak wajar dari orang lain kepada kita, terhadap kita. Itu namanya sikap memberi maaf. Maka lihat dalam bulan Ramadan, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah di malam-malam Ramadan, khususnya malam-malam Lailatul Qadar, apa yang kita minta kepada Allah? Bukan hanya minta ampunan, disuruh minta maaf, ya kan? Lihat bagaimana Nabi ajarkan untuk baca doa Allahumma innaka afun karimun, dalam riwayat tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemberi maaf, Karim, zat yang maha mulia, yang maha derma, selalu berbagi, memberi tanpa mengingat-ingat apa yang sudah diberikan. Tuhibbul afwa, Engkau sangat suka memberi maaf. Fa'fu anni, berikan maaf untuk Allah.
Kalau minta istighfar, minta apa namanya? Minta ampun. Istighfar ampun ya lain, maaf tadi. Istighfar kalau dalam bahasa diambil dari kata-kata ghafara. Ghafara itu mengampuni. Apa arti mengampuni? Ghafara itu dalam bahasa Arab artinya satara, menutupi. Jadi artinya ghafara menutupi keburukan. Ghafara menutupi kesalahan. Menutup masih ada di bawah kira-kira. Kalau tutup masih ada di bawah. Masih ada kan? Sesuatu yang kita tutupin di bawah masih ada kan? Masih ada. Nah, tapi kalau maaf itu beda. Maaf itu menghapus. Kosong lagi. Nah, itu namanya maaf. Kira-kira lebih besar mana? Memberi ampun atau memberi maaf? Gitu. Makanya di waktu-waktu yang mulia kita minta pada Allah Subhanahu wa taala maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan nama Allah taala ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar, ada As-Sattar, ada Al-Afu jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Jadi beri maaf ya. Ini sikap seorang pemimpin yang apa? Yang memimpin sebuah musyawarah harus siap untuk memberi maaf ketika terjadi perbedaan pandangan, apalagi yang terbawa kepada ego dan emosi seorang. Wastaghfir lahum. Ya. Apa kira-kira ini? Ada perintah Allah kepada Nabi untuk minta ampun kepada orang-orang. Memang ini kan kejadian ayat ini kan ketika peperangan Uhud, ya. Pernah dengar kisah perang Uhud? Yaitu peperangan yang mana sebelum Nabi berperang sudah mengatur strategi dengan bermusyawarah kepada para sahabat. Kemudian ada beberapa pemanah-pemanah yang ditugaskan untuk berada di dalam posisi yang kalau Nabi belum suruh pindah, jangan pindah. Nah, ketika itu terjadi permulaan di peperangan Uhud ini di Gunung Uhud, umat Islam menang saat itu. Namun rupanya musuh yang lari ini muter balik ke belakang gunung. Nah, tiba-tiba beberapa sahabat para pemanah ini matanya jadi hijau. Melihat apa? Ghanimah, harta-harta yang ditinggalkan oleh para musuh. Akhirnya mereka tidak mengikuti perintah Nabi, meninggalkan tempat yang Nabi bilang jangan ada yang pindah sebelum Nabi perintahkan. Lalu mereka lari masing-masing. Ngambil apa? Harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh. Kemudian para musuh itu kembali naik ke atas gunung dan posisi mereka itu menang. Kaum muslimin berada di bawah. Akhirnya dipanah lagi sehingga banyak terjadi korban dalam perang Uhud. Yang intinya umat Islam kala itu kalah. Sehingga paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Hamzah tewas hingga dibelah dadanya, diambil jantungnya oleh Wahsy, seorang budak yang disuruh oleh Hindun, ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang kala itu belum beriman, ya. Hindunnya belum beriman, Muawiyah belum beriman, ayahnya Abu Sufyan belum beriman, lalu mengunyah jantungnya. Apa jantungnya? Sayyidina Hamzah. Ya. Nah, ini kesalahan ini terjadi sebab tidak ada ketaatan dari sebagian para sahabat yang berperang. Kemudian Allah bilang, "Fa'fu anhum," maafkan mereka. "Wastaghfir lahum," mohonkan ampun untuk mereka. Jangan dihukum, maksudnya begitu ya. "Wasyawirhum fil amri," dan selalu bermusyawarah kepada mereka. Ya. Fil amri dalam urusan itu yaitu urusan peperangan. Baik. Nah, di sini yang poin yang ingin kita sampaikan tentang masalah kecintaan Allah kepada kelompok ini. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta," maka apabila engkau sudah membulatkan tekad, "Fatawakkal 'alallah," maka berpasrah dirilah kepada Allah. Baik. Arti tawakal itu apa? Arti tawakal memasrahkan diri secara totalitas kepada Allah. Namun perlu digarisbawahi setelah melakukan upaya yang maksimal. Perhatikan, ya, karena ayat ini jelas loh. Di sini sudah jelas ayat ini. Allah bilang bagaimana? Fa idza azamta, apabila engkau sudah membulatkan tekad. Jadi sudah upaya belum? Sudah upaya dan usaha, ya. Maka fatawakkal 'ala Allah, setelah bermusyawarah tadi,
bulatkan tekad, upaya atau sebab dan sarananya dimaksimalkan, barulah kalian berpasrah diri kepada Allah. Arti berpasrah apa sih? Ini ibarat sebuah aturan. Arti azam, membulatkan tekad, bagian dari upaya, mengupayakan sebab atau sarana menuju satu buah tujuan yang kita inginkan. Itu namanya apa tuh? Azam, ya, atau bulatkan tekad. Yaitu merupakan sebab. Namun ingat, kita tidak boleh berpatokan kepada sebab. Namun harus juga bertawakul. Arti tawakul apa? Tawakal ini, tawakal adalah menyadari kelemahan diri kita, karena kita hanya sanggup memaksimalkan sabab atau sarana upaya untuk menuju sebuah tujuan. Namun kita harus sadar bahwa ada yang menjadi penyebab berhasilnya satu tujuan atau gagalnya satu tujuan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, orang yang beriman itu harus menyadari untuk apa? Menggabungkan dua unsur, sabab dan penyebab. Sabab dan penyebab. Sabab ini sarana, upaya, dan menyadari kelemahan dirinya bahwa yang berkuasa untuk mewujudkan terjadinya sebuah sarana, upaya atau sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari bertawakal. Apa itu bertawakal? Menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah setelah sebuah upaya yang maksimal. Makanya nggak bisa tuh hanya berdoa gitu, ya Allah turunin hujan, ya Allah, ya Allah aku perlu uang, turunin uang ya Allah. Itu bisa nggak begitu? Bisa saja sih kalau Allah berkehendak, kan tidak ada yang mustahil. Cuma itu tidak sejalan dengan sunnatullah, dengan tatanan Allah yang Allah ajarkan dulu kepada kita apa? Fa'idha azamta. Kalau sudah engkau mempunyai tekad yang bulat, barulah berpasrah diri kepada Allah. Ada sebuah kisah terjadi. Seorang sufi melihat kejadian, yaitu seekor burung yang sayapnya patah. Burung yang sayapnya patah, ya kan? Kemudian datang seekor burung yang sehat membawa makanan dimasukkan ke dalam mulut burung yang sayapnya patah, alias nggak bisa terbang untuk mencari makan, gitu kan? Kan sebuah hadis ini, ya, ada sebuah hadis yang indah, subhanallah. Nabi berkata, kalau kalian mempunyai kepasrahan diri atau tawakal seperti tawakalnya seekor burung, yang kata Nabi ketika pagi dia terbang dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang ketika sore dengan perut yang kenyang, bahkan bisa memberi makan kepada anak-anaknya, pastilah Allah akan berikan rezeki kalian dengan mudah dari langit dan bumi. Kalau kita mempunyai kepasrahan diri penuh, totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bukan dipahami tanpa daya dan upaya dulu, ya, tanpa usaha bukan. Tapi lihat, kayak kali ini kan kisah tadi bagaimana? Akhirnya seorang seperti mengatakan, kalau itu saya udah nggak perlu lagi berusaha. Saya nggak perlu lagi berusaha, cukup beribadah dan berdoa saja. Ya kan? Karena burung saja yang nggak punya akal, nggak beribadah, ya kan, nggak perlu kerja, dibawain makan oleh burung yang lain. Betul. Lalu dilapor sama burungnya, kata burungnya betul, itu pun bagian dari tawakal. Tapi kenapa kamu nggak berpikir menjadi burung yang sehat, yang bisa apa? Memberikan makan kepada burung yang nggak bisa terbang tadi. Kenapa mau jadi hanya burung yang sayapnya patah, menerima sesuatu dari orang lain, tetapi tidak menjadi burung yang sehat yang bisa memberikan makan kepada yang lain? Ini hakikat tawakal. Yang ini Allah katakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal atau berpasrah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti tentang tawakal apa? Yaitu memasrahkan diri secara totalitas karena dia sadar kelemahan dirinya dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala setelah upaya yang maksimal. Itulah arti
hakikat orang bertawakal, dan itulah orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini lanjut ayat tadi bagaimana? Allah berpesan kepada Nabi, "In yansurkumullah." Kalau Allah menghendaki memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Wa in yakhdhurkum, namun kalau Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian setelah itu? Maka pesan Allah kepada orang yang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah falyatawakkal, maka hendaknya bertawakal, berpasrah diri, al mukminun, orang yang benar-benar mukmin. Ya, sini bukan orang beriman ya, tapi orang yang benar-benar mukmin. Kemarin kita sampaikan kajian yang lalu tentang hakikat orang mukmin dengan orang yang beriman. Seorang mukmin dan seorang yang beriman ada perbedaannya. Di sini ayat ini Allah berikan sebuah garis bawah, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Seorang yang beriman betul-betul, dia akan berpasrah diri kepadanya. Jadi tidak berpasrah, tidak bersandar atau berpatokan kepada jabatan atau kepada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah petunjuk isyarat tentang bukti keimanan seorang mukmin yang sempurna. Kalau kita bahaskan innamal mu'minatu, yang ayat surat Al-Anfal ayat 2 itu. Nah, karena apa? Ada sebagian orang yang mengaku beriman, namun lebih percaya kekuatan lain selain Allah. Lebih percaya kekuatan lain selain Allah. Nggak usah jauh-jauh, kita jangan bawa ke dunia klinik dulu. Kita bawa kepada realita yang ada. Satu contoh nih, kita minum air sebuah air. Kalau kita meyakini air ini yang menghilangkan dahaga kita, keimanan kita kepada Allah patut dipertanyakan. Ya, ini kan air ini hanya hanya sebab, dan Allah lah yang menjadi penyebab. Air ini merupakan sarana, Allah lah yang memberikan hakikatnya. Jadi kalau kita meyakini, oh air ini yang menghilangkan dahaga kita, obat pil, tablet itulah yang menyembuhkan sakit kita, itu keimanan kita patut dipertanyakan. Bahkan bisa menjadi perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita meyakini, mempercayai ada kekuatan lain selain Allah, dalam hal ini contohnya air yang dapat menghilangkan dahaga. Paham enggak? Ya, yang menghilangkan dahaga itu bukan air, tapi apa? Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah berkehendak menghilangkan dahaga kita tanpa minum air, bisa terjadi? Bisa nggak? Dan sebaliknya, kalau Allah menghendaki tidak bisa hilang dahaga kita dengan minum air, kita minum satu ember, hilang nggak dahaganya? Nggak hilang. Maka itu belum kita yakini bahwa antara sebab dan penyebab harus ada sinkron. Kita yakini ini tidak boleh berpatokan hanya pada sebab, tapi kita harus berpatokan kepada penyebab. Namun kita belum akan sampai mempercayai kalau penyebab itu bisa melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa kita adanya upaya atau sebab dan sarana. Jadi harus saling terkait. Oleh karena itu Allah katakan wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkal, hendaknya berpasrah diri al mukminun, seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau ada seseorang yang mengaku beriman namun masih mempercayakan adanya kekuatan yang mampu melakukan sesuatu tanpa izin Allah, berarti keimanannya ada masalah. Demikian, mudah-mudahan kajian ini sedikit namun bermanfaat buat kita sekalian. Karena tentunya banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah di situ berpesan kepada orang yang benar-benar merasa sudah menjadi seorang mukmin yang sempurna untuk selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih dalam Al-Quran ada 7 ayat yang berpesan kepada orang-orang yang benar-benar beriman untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti bertawakal adalah
memasrahkan diri secara totalitas kepada Allah setelah adanya upaya yang maksimal juga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.